Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan dan kali ini saya nggak akan sendirian karena hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yaitu Mas Glenn Ardi dari Halo. founder Ngomongin Uang. Halo Mas Glenn. Halo Pak Rifan, apa kabar? Kabar baik, apa kabar Ya, juga Mas Glenn? baik. Wah, luar biasa. Nah, jadi kita hari ini bakal ngobrolin seputar kripto. Aduh. Nah, jadi gini Mas Glenn, teman-teman di channelnya Rifan Kurniawan, itu banyak yang mungkin masih awam, masih Oke. bingung seputar aset kripto. Nah, jadi spesial di hari ini nih kita bakal coba ngobrol sama Mas Glenn ya, yang mungkin Mas Glenn bisa cerita lebih detail lagi nih nanti ke teman-teman ya seputar kripto. Oke. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol soal kripto, mungkin boleh diceritain dulu nih, Mas Glenn, gimana sih awal mula channel Ngomongin Uang ini lahir? Oke, jadi saya tuh bikin channel mungkin baru 1 tahun lebih dikit ya, bikin channel YouTube, kemudian berkembang ke Instagram dan juga TikTok. Sesuai namanya sih sebenarnya, ngomongin uang ya, kita ngomongin soal topik dunia keuangan di situ. Kita bicara tentang investasi, kita bicara tentang ekonomi in general, kita bahas juga kripto, kita bahas juga tentang komoditas, emas, dan banyak macamnya gitu. Kalau misalnya ditanya awal mulanya gimana sih? Awal mulanya sebenarnya dari mungkin akhir tahun 2019 ya. Di situ saya memang lagi proses resigning dari perusahaan saya yang sebelumnya, dan saya kepikiran mau bikin project apa ya berikutnya. Nah, kebetulan memang saya sebelumnya dalam studi saya ekonomi gitu, dan di sisi lain saya punya pengalaman di dunia digital marketing. Dan satu lagi yang saya lihat adalah dari pengalaman saya beberapa tahun terakhir, kelihatannya topik dunia keuangan ini menjadi sesuatu yang menarik. Menarik bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama memang potensinya besar. Yang kedua saya lihat di masyarakat sendiri literasi keuangan itu masih sangat rendah, gitu, masih sangat rendah. Banyak banget keputusan-keputusan keuangan yang tidak optimal, sehingga itu yang menjadi dasar kegelisahan saya untuk bikin channel ini. Makanya dalam channelnya saya selalu pakai jargon membangun literasi keuangan yang sehat, mendidik, dan bermanfaat nyata gitu. Dan di situ ya saya lihat kenapa sih tujuannya ke situ ya. Kalau boleh dibilang ya karena sebelumnya yang saya lihat banyak banget yang nggak mendidik, banyak yang nggak sehat, banyak yang nggak bermanfaat juga gitu. Banyak yang mislead juga mungkin. Banyak yang mislead. Nah, disitulah saya mulai bikin channel ini ya, harapannya bisa jadi bermanfaat bagi semua orang di Indonesia khususnya. Oke, nah kalau bicara mengenai visi misi nih, sebenarnya apa sih visi misinya channel Ngomongin Uang ini ke depannya? Apa sih yang kira-kira pengen dicapai? Sebenarnya kalau ngomongin visi misi ya sejalan ya sama apa yang jadi tujuan awalnya. Saya punya pemikiran bahwa suatu saat kelak Indonesia dengan kapasitas ekonomi yang sebesar ini ya, baik dari ekonomi realnya maupun dari dunia pasar keuangannya, itu bertumbuh secara sehat ya, bertumbuh secara optimal, secara efektif juga. Karena yang saya lihat di sini adalah Indonesia punya resource-nya luar biasa, tapi benar-benar pengelolaannya tidak efektif juga, tidak efisien juga. Ya. Contoh sebagai hal yang paling sederhana aja, misalnya berapa banyak sih orang yang terjebak dalam investasi bodong, ya, skema Ponzi. Selama 10 tahun terakhir berdasarkan catatan yang saya tahu hampir 100 triliun orang yang korban dari penipuan-penipuan seperti itu. Itu kan economic capacity yang benar-benar sia-sia jadinya, betul. Gitu. Padahal itu semua gara-gara apa sih? Gara-gara kita nggak punya literasi keuangan yang baik gitu. Saya yakin di negara-negara maju, apa yang membedakan kita dengan mereka adalah kesadaran terhadap poin-poin itu. Mereka setiap individunya memiliki kapasitas yang lebih baik dalam pemahaman mereka soal keuangan. Dari mereka bikin decision keuangan yang bagus, decision investasi yang bagus. Mereka tahu iklim dunia ekonomi, investasi, dan bisnis lebih baik lagi, sehingga keputusan mereka sehari-hari seputar keuangan, seputar investasi jadi jauh lebih matang. Ya mungkin mereka semua bukan expert, tapi in general masyarakatnya punya pemahaman yang lebih baik gitu. Sehingga kalau kita lihat Indonesia sekarang kita lagi bisa dibilang emerging market, kita bisa dibilang sangat ekspansif banget marketnya gitu. Tapi sumber daya manusianya siap nggak nih untuk menyambut itu? Jangan sampai uang kita banyak, resource kita banyak, muter-muter
ke elemen-elemen yang nggak penting atau elemen-elemen yang nggak produktif gitu. Iya. Gitu. Itu yang saya lihat kalau bisa dibilang apa sih visi ngomongin uang. Saya pengen jadi bagian yang mengawal proses itu kedewasaan masyarakat Indonesia terhadap perspektif mereka seputar keuangan. Oke, gitu. oke. Ya, jadi memang saya setuju banget nih mengenai financial literacy di Indonesia kan masih rendah banget ya. Jadi ya kita sama-sama bisa ngebangun financial literacy yang lebih baik lah ya. Amin. Amin. Oke, nah kita langsung masuk ke topik pembahasan hari ini ya, seputar kripto. Nah, mungkin Mas Glenn boleh nggak tolong diceritain ya. Jadi kan kalau teman-teman di channel Return Purnyawan ini rata-rata oke, kalau udah ngomongin soal saham udah paham lah ya. Oke. Nah, kalau ngomongin kripto nih masih banyak nih yang masih awam. Nah, mungkin Mas Glenn boleh nggak tolong ceritain sebenarnya kripto itu apa dan sebenarnya apa sih yang ngebedain antara saham dan kripto? Oke. Ini ceritanya bisa panjang banget karena kalau kita ngomongin kripto ini kita bisa ngelihat dari berbagai macam sudut pandang ya. Sebagaimana kita ngomongin saham bisa ngomongin dari sisi bisnisnya, kita bisa ngomongin dari valuasinya dan segala macam. Cuma kalau misalnya saya lihat satu, kita bisa ngelihat bahwa saham ini kan sebuah instrumen investasi yang dalam definisinya kita memiliki sebagian dari perusahaan itu. Sehingga kita melihat ini perusahaannya bertumbuh atau enggak, ini perusahaannya ekspansinya bagus atau enggak. Dengan demikian nilainya akan semakin bertumbuh dan segala macam. Nah, dalam kripto itu ngelihatnya dalam perspektif yang berbeda. Karena di dalam kripto ini adalah sebuah gerakan dari komunitas-komunitas yang mencoba untuk membangun sebuah project di mana project itu harapannya memiliki adopsi yang besar ke depannya. Sementara jumlah dari orang yang bisa mengakses dari katakanlah token atau koin itu semakin limited gitu. Nah, di situ yang sebenarnya mungkin bisa dilihat kalau saham itu kan sesuatu yang udah well established ratusan tahun ya. Sehingga kan kita bisa ngelihat sisi historicalnya itu sangat matang gitu. Kalau kita ngelihat underlyingnya, asetnya, tangible-nya, asetnya udah kita punya justifikasi yang benar. Apakah kita lihat ini sebuah bisnis yang benar atau enggak ya, sebuah bisa dibilang punya landasan yang oke nggak nih, asetnya liquidnya nih, utangnya sehatnya nih gitu. Semua elemen-elemen itu pasti tentunya saham memiliki ruang analisis di situ. Sementara kalau kripto kita bisa ngelihatnya justru dari sudut pandang ini adalah sebuah project yang baru aja dimulai gitu. Kalau ditanya apa nih historicalnya lah, kita baru juga mulai gitu. gitu. Jadi memang itu dua perspektif yang berbeda ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya mau cerita sedikit tentang latar belakang dari kripto ini dulu gitu. Karena kebanyakan orang melihat kripto ini aset investasi atau aset yang ditradingkan. Padahal sebetulnya di balik narasi itu ada hal yang lebih deep ya, ada hal yang lebih dalam. Ini saya coba ceritakan dari gaya bahasa yang mungkin agak sedikit nyeleneh, tapi moga-moga dengan begitu orang awam jadi lebih paham. Bisa dibilang kripto ini muncul dari para nerd gitu ya, kegelisahan orang-orang nerd ini terhadap sebuah economic system kita yang mereka nilai terutama waktu krisis 2008 ya, mereka nilai ini sebuah sesuatu yang korup atau mungkin bisa mereka lihat ini harusnya bisa lebih baik lagi dari sini. Kenapa sih bisa seperti itu? Ya, ini adalah sebuah institusi keuangan yang mereka ngelihat pasar keuangan itu jadi sesuatu yang mereka bisa permainkan aja. Nah, sehingga abis itu apa yang mereka lakukan? Para nerd ini mereka bikin ya udah, mari kita ciptakan sebuah sistem di mana ekonomi bisa berjalan transparan tanpa harus melalui institusi keuangan, perusahaan, bahkan negara gitu. Gerakan itu yang dimulai dulu gitu. Kegelisahan itu yang dimulai dulu. Caranya gimana? Mereka membuat sebuah sistem blockchain di mana blockchain ini sebenarnya narasinya apa sih? Katakanlah gini. Programmer ya, teman-teman yang di dunia IT pasti bisa lebih relate ya. Gimana kalau misalnya kita bisa bikin sebuah aplikasi ya, katakanlah itu terkait dengan dunia keuangan atau aplikasi apapun juga, tanpa kita harus bergantung pada sebuah entitas, sebuah perusahaan, sebuah institusi, sebuah lembaga, bahkan sebuah negara, itu bisa berjalan independen ya, bisa berjalan otomatis ya, dan semua orang di seluruh dunia bisa pakai layanan itu ya. Di mana layanan itu bisa diverifikasinya gimana? Diverifikasinya bareng-bareng. Jalur transfernya gimana?
dijagain bareng-bareng oleh orang-orang di seluruh dunia. Oke. Gitu. Jadi desentralisasi maksudnya. Iya betul. Dari situ dulu spiritnya sebenarnya. Karena dimulai dari spirit itu mereka membangun sebuah apa ya? Gimana dong kalau misalnya kita mau menggunakan layanan ini, ya udah mereka menciptakan tokennya, koinnya dan segala macam. Itu ininya lah, apa namanya, aspek ekonominya. Nah, orang-orang baru melihat ini menjadi sebuah terobosan nih di masa depan. Bahwa di masa depan bisa jadi sebuah layanan keuangan yang tersedia saat ini akan tersedia secara digital tanpa kita harus bergantung kepercayaan pada sebuah institusi, dan itu bisa dijalankan otomatis oleh algoritma gitu. Di situ kan orang-orang mungkin dalam pandangan yang sifatnya apa ya, mereka kepengen independen, benar-benar totally terbuka ya. Mereka pengen sebuah sistem yang private, mereka pengen sebuah sistem yang nggak bisa apa ya, nggak bisa ada celah human error ya. Mereka pengen ada sebuah sistem di mana orang yang punya itikat buruk gitu dalam sebuah institusi keuangan itu nggak punya ruang untuk ngakalin gitu. Gitu. Mereka pengen sebuah sistem yang ini benar-benar totally private. Saya nggak harus membuka identitas saya, sehingga identitas saya diperjualbelikan, nanti database saya diperjualbelikan dan sebagainya gitu. Orang-orang yang memiliki gagasan seperti itu, mereka berpikir bahwa kripto ini menawarkan suatu kemerdekaan, menawarkan sebuah privacy yang bagus juga, menawarkan sebuah layanan yang benar-benar nggak ada single point of failure. Gitu. Di situ yang jadi menarik. Nah, para developer ini akhirnya berlomba-lomba lah di seluruh dunia bikin sistem keuangannya sendiri-sendiri dengan mereka menawarkan sistemnya sendiri-sendiri dan tokennya masing-masing gitu. Kira-kira sebenarnya secara gambaran besarnya seperti itu. Kalau ditanya, wah ini aset investasi atau gimana? Ya kita baru juga mulai gitu. Kita nggak tahu. Mungkin kalau bisa saya analogikan ini kayak apa ya? Dulu teknologi internet baru booming gitu. Kalau ditanya nilai wajarnya berapa ya nggak tahu. Baru juga dimulai gitu. Jadi kalau ditanya ya dalam bahasa value investor ya, fundamentalis ya, memang agak susah karena kan biasanya kan dari sudut pandang fundamental kan kita ngelihat historical, gitu, sisi historical, cash flow-nya sehat atau enggak lah, utangnya gimana gitu, mereka terbukti nggak sih manajemennya bagus atau enggak. Kalau di sini saya ngelihat ya mungkin kalau dilihat dari kacamata historis seperti apa ya, seperti kita di tahun 95 sampai tahun 2000 teknologi internet lagi booming, bahkan ada yang istilahnya .com bubble ya. Itulah yang terjadi, kita berada dalam situasi di mana teknologi blockchain lagi berkembang. Nah, itu mungkin secara analogi bisa saya lihat bahwa teknologi internet waktu itu berkembang ya. Ada yang tetap bertahan sampai sekarang seperti Amazon ya, Google gitu, eBay dan segala macam. Cuma yang akhirnya waktu itu runtuh gitu ya, bangkrut ya banyak banget juga gitu. Nah, inilah yang saya lihat sih, teknologi blockchain lagi berkembang pesat. Saya yakin mungkin 20 tahun lagi nggak mungkin sih blockchain nggak ada, nggak mungkin kripto nggak ada. Tapi pemainnya 20 tahun lagi kita nggak tahu siapa yang benar-benar menjadi the next Amazon, the next Google, the next eBay gitu. Karena bisa jadi ya kalau sekarang kita ngelihat semuanya bagus seolah-olah kan. Ya. Jadi kalau saya tangkap dari yang tadi Mas Glenn ngomongin ya, kalau kita relate ke .com bubble, memang kan kalau kita ingat waktu .com bubble itu kan ada perusahaan-perusahaan yang valuasinya gila-gilaan. Betul. Ya, tapi 20 tahun berselang ya, ada perusahaan-perusahaan yang tetap established dan bahkan makin growing, tapi ada juga perusahaan-perusahaan .com yang kemudian collapse. Banyak banget ya. Banyak banget. Ya. Nah, apakah hal yang sama menurut Mas Glenn dengan banyaknya koin-koin yang bermunculan saat ini juga akan demikian? Kalau kita bicara let's say misalkan 10 tahun ke depan deh. Berarti misalkan dari banyaknya koin ini, apakah menurut Mas Glenn juga akan ada koin-koin yang akan tetap meningkat harganya atau value-nya di masa yang akan datang, dan ada juga yang akan collapse? Ya, saya lihat seperti itu. Tapi saya nggak berani bilang 10 tahun ya. Bisa jadi time frame-nya mungkin lebih panjang lagi gitu. Tapi saya lihat bahwa saat ini teknologi blockchain itu sesuatu yang inevitable, sesuatu yang nggak mungkin bisa dihindarkan lagi. Nggak mungkin blockchain nggak ada gitu, nggak mungkin, karena user base-nya udah banyak, kita bisa menikmati layanannya
para developer juga semakin giat mengembangkan itu, bahkan ada akademinya. Ini menjadi sebuah terobosan teknologi baru yang udah menjadi bagian dari masa depan. Ini cuma masalah waktu aja menjadi pemain signifikan dalam industri financial. Decentralized finance itu menjadi sebuah pemain baru gitu. Cuma itu kan kalau kita ngelihat dari sisi teknologinya, sebagaimana teknologi internet kita bisa lihat di tahun 95 ya inevitable, kita bisa lihat tahun 2000, kita di tahun 95 kita ngelihat tahun 2005, tahun 2010, 2015 pasti internet ada gitu. Tapi apakah pemainnya yang ini? Nah itu question mark. Gitu. Itu question mark gitu. Jadi mungkin kita sekarang adalah saat dimana kita ngelihat wah ini semua kelihatannya bagus. Ya, sebagaimana dulu ketika .com bubble kelihatannya semua perusahaan .com ini bagus, menjanjikan, tapi kita harus lebih jeli nih, mana yang benar-benar punya orang-orang yang developer yang bagus, yang dedicated, yang punya manajemen sistem yang bagus, yang berdedikasi terhadap projectnya, yang benar-benar punya real use case yang nyata, yang akhirnya menjadi Google, yang akhirnya nanti menjadi Google, the next Amazon atau even Yahoo gitu ya, walaupun nggak sebesar dulu, tapi Yahoo kan berhasil survive di .com bubble itu dan menjadi besar gitu selama 5-10 tahun gitu. Oke, nah bicara mengenai tadi ada kemungkinan koin-koin yang tetap akan going ke depannya dan mungkin juga akan ada koin-koin yang ya jatuh lah nilainya. Nah, kalau menurut Mas Glenn sendiri dan mungkin boleh di-share ke teman-teman di sini, tips-tips apa aja yang perlu kita pelajari kalau misalkan kita ingin menaruh uang kita di aset kripto. Jadi misalkan nih, yang ini bakal naik nih di masa yang akan datang, yang ini kayaknya malah akan jatuh nih. Nah, apa sih tips-tipsnya? Ini kan karena channelnya Pak Rifan ya, kebanyakan semua fundamental dan value investor juga atau growth investor. Jadi saya terangin juga dengan kosakata itu. Sebenarnya berapa banyak uang yang kita taruh itu seiring dengan seberapa besar waktu kita yang mau kita alokasikan untuk mempelajari itu. Gitu. Nah ini banyak orang yang punya dikotomi yang berbeda antara value investor atau growth investor ini pasti nggak akan taruh uangnya di kripto atau di Bitcoin gitu. Dari pengalaman saya justru nggak seperti itu. Saya kenal satu sesepuh Bitcoin gitu ya di Indonesia yang udah taruh Bitcoin dari 2012, 2013. Kalau ditanya kenapa sih taruh di Bitcoin, kan itu spekulatif. Kata siapa spekulatif? Kalau gitu kenapa kamu taruh di situ? Ya karena saya tahu apa yang saya beli. Gitu. Saya dia orang yang memang memahami kriptografi, dia mengerti sudut pandang ekonominya, dia mengerti teknologinya, dan dia melihat value di situ, gitu. Dan dia bisa ekstrapolasi ke depan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa bernilai besar di masa mendatang. Dan akhirnya dia dollar cost averaging Bitcoin dari awal gitu. Dia melihat itu. Dia beli terus. Bahkan dia bilang siapa favoritnya? Favorit saya Warren Buffett gitu. Padahal kan Warren Buffett dulu nggak suka sama Bitcoin. Maksudnya dia bilang Bitcoin nggak punya underlying asset apa segala macam. Tapi ya dia bilang, loh saya kan ngelihat Warren Buffett dari satu sudut pandang. Kita berinvestasi pada apa yang kita ketahui. Saya tahu Bitcoin ini memang bagus dan dia memang bisa programming dan segala macam. Dan saya lihat ya favorit saya tetap Warren Buffett dalam prinsip itu, dan dia jadi kaya raya karena mengikuti prinsip itu gitu. Di situ yang saya lihat dia memang ngulik cryptocurrency itu benar-benar luar biasa, sehingga saya kalau bilang berapa persen sih yang dialokasikan ya bergantung sama seberapa besar kamu mengalokasikan waktu untuk mempelajarinya. Gitu. Di situ kalau mungkin masih mau coba-coba apa segala macam ya kecil aja. Ya, uang dingin aja lah gitu. Karena mungkin udah lagi bullish period gini, banyak yang taruh uang kecil pun bisa jadi besar gitu. Ya kalau itu sih saya nggak berani bicara banyak ya, karena ya anggap aja kalau misalnya kita taruh let's say 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 5 juta, ada yang bisa sampai benar-benar ratusan juta dengan modal seperti itu. Tapi kalau misalnya gagal berapa ya? Segagal-gagalnya berapa sih? Minus 50%, minus 90% ya hilangnya paling di berapa? 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu. Tapi dia punya potensi growth yang benar-benar sampai ratusan juta bahkan miliaran gitu. Tapi itu kan pada periode saat ini ya. Ketika bullish period seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ditanya berapa sih alokasinya? Ya pakai uang dingin aja kalau memang belum paham gitu. Pakai uang dingin aja untuk ya setengah berspekulasi ya mungkin ya. Tapi seiring berjalannya waktu
kalau memang serius dipelajari, kalau memang serius pengen tahu sebenarnya projectnya apa, karena perkembangan kripto itu real time ya, transparan juga, tiap detik kita bisa tahu gitu ya, di GitHub kita bisa lihat, kita bisa lihat juga di ya di forum-forum ya, dan bahkan di Twitter juga kita bisa lihat perkembangannya benar-benar transparan. Semua teknologi blockchain itu kita bisa verifikasi, bisa lihat, ya tentu dengan sedikit pengetahuan tentang IT gitu, tapi itu sesuatu protokol yang benar-benar transparan. Jadi orang-orang kalau misalnya yang bisa dikatakan investor gitu ya di kripto, mereka benar-benar ngecek gitu. Oke, jadi kalau yang saya coba tangkap tadi dari yang Mas Glenn coba sampaikan adalah untuk alokasi dananya nih, ya balik lagi bergantung pada tingkat pemahaman si investor tersebut. Betul. Jangan sampai kalau misalkan nih kita juga belum paham dan ya kita cuma dengar kata teman bagus gitu ya, kemudian langsung kita alokasikan hampir semua aset yang kita punyai di kripto, itu mungkin nggak disarankan. Betul. Tapi kalau misalkan teman-teman udah deep down, udah deep research, ya mungkin dan mengawal seiring berjalannya waktu ya, karena kan ini sisi historisnya kan sedikit ya, paling berapa sih yang punya sisi historis panjang, paling cuma Bitcoin sama Ethereum gitu, yang lainnya juga dalam tanda kutip masih kemarin sore. Jadi kalau bisa dibilang saat ini balik lagi ketika .com bubble, kita mau mencari the next Amazon, the next Google nih, caranya gimana? Ya udah, kita pakai uang dingin dulu, kita kawal projectnya, bener nggak sih developernya, dedicated nggak sih sama projectnya, dia janjiin apa di white papernya, beneran dipenuhi nggak sih gitu. Makin dipenuhi, makin kita investasi lagi. Ternyata dari teknologi yang dijanjikan ya, ternyata beneran dikeluarin, diverifikasi juga sama yang lain, ternyata bener bisa terrealisasi. Bener nggak sih layanannya bisa sangat murah gitu? Bener nggak sih kecepatan transfernya bisa sangat cepat dan segala macam? Semua itu datanya memang bisa kita lihat real time gitu. Ketika itu bisa kita verifikasi, tambahin lagi dan seterusnya. Itu baru metodologi yang benar menurut saya, punya satu bentuk kesadaran dan pertanggungjawaban yang lebih baik daripada sekedar spekulasi gitu. Dan saya lihat yang beneran kaya dengan cara kayak gitu. Gitu. Yang saya tangkap nih dari Mas Glenn, coba kalau misalkan supaya teman-teman di sini lebih paham ya. Misalkan gini Mas Glenn, contoh nih, misalkan saya punya uang 100 juta misalkan gitu ya. Dan kemudian uang dingin itu semua. Uang dingin 100 juta ya, bukan semua aset ya. Bukan uang dapur. Bukan uang dapur ya. Uang dingin 100 juta ya yang mau saya saya investasikan atau saya tempatkan di aset kripto. Nah, kalau yang saya tangkap dari penjelasan Mas Glenn tadi, misalkan gini, dari 100 juta mungkin saya allocate misalkan ke beberapa koin gitu ya yang saya udah research. Contoh misalkan 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta gitu kan ya. Kemudian kita kawal projectnya, kemudian sampai misalkan bener gak nih yang sesuai dengan white papernya. Oh kalau misalkan ternyata bener nih, kita tambahin lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa dibilang seperti itu salah satu yang ini. Memang dalam kripto ya sebenarnya sama ya, kayak saham juga, banyak metode, banyak style juga. Kalau ditanya spekulannya memang nggak ada ya, justru banyak banget gitu ya. Justru banyak banget. Jadi ada juga yang tipikal yang mereka ya udah mereka benar-benar totally berspekulasi, mereka tanam banyak gitu. Dan akhirnya mendulang profit yang besar-besaran, dan memang nyata itu bisa terjadi. Tapi kan ya itu terjadi ketika saat ini lagi bullish period gitu. Coba mereka ketika 2018 mereka melakukan itu kan nggak bisa juga gitu. Jadi ya kalau kita ngelihat memang kripto belum panjang ya, tapi dalam 10 tahun ini ya kita bisa ngelihat ini semua siklus yang cyclical. Gitu. Ini siklus yang berkali-kali berulang-ulang terus gitu. Makanya kalau orang ditanyain, Glenn, itu kripto bubble nggak ya? Nah ini saya juga bingung jawabannya. Kenapa bubble? Karena pertama dari 2011, 2013, 2015, 2017 semua orang bilangnya bubble. Ya betul sih, ada saat dimana dia benar-benar major correction sampai minus 50%, 40%. Tapi nanti naiknya ratusan persen, ribuan persen naiknya gitu. Nanti koreksi lagi 40%. Nanti naik lagi ratusan persen gitu. Terus saya begitu. Jadi narasi bubble itu selalu terjadi ketika memang dia lagi sangat tinggi gitu. Kemudian nanti koreksi besar, kemudian naik lagi, meroket lagi tinggi, kemudian turun lagi. Jadi kalau ditanya bubble ya
bubble di mana yang masih harganya 10 tahun masih ratusan juta gitu ya, seperti Bitcoin agak susah juga gitu. Kalau bubble itu kan bisa dibilang mungkin kayak bubble batu akik gitu ya. Benar-benar dari harganya sampai naik ke ratusan juta, miliaran, benar-benar drop ke poin sebelumnya gitu. Dan nggak bangkit lagi. Nggak bangkit lagi gitu. Nggak bangkit lagi kayak tulip gitu ya, itu bubble gitu, dimana harganya naik, kemudian ketika merosot dia benar-benar ke level sebelumnya yang benar-benar ketika belum ada euforia apa-apa gitu. Nah ini ketika major correction memang betul dia ini, tapi akhirnya sideways dan akhirnya setelah berapa tahun dia naik lagi jauh lebih tinggi lagi. Jadi kalau saya bilang bubble mungkin dari sisi banyak pemain baru yang tidak punya rancangan yang matang, pengen mencoba untuk ikut-ikutan gitu. Tapi kalau dari sisi teknologi dan industri yang akan dibangun, saya pikir ini inevitable. Sesuatu yang nggak akan terhindarkan, sebagaimana tahun 95 kita ngeliat internet itu nggak terhindarkan lagi. Oke, ini makin panas nih diskusinya nih. Nah, Mas Glenn, tadi kan Mas Glenn menyampaikan bahwa meskipun misalkan nanti akan ada major correction, tapi mungkin beberapa aset kripto harganya akan meningkat lagi kalau misalkan adoption-nya makin banyak. Betul. Ya. Nah, berbicara mengenai harga, kan kalau di saham nih teman-teman di channel Rifan Kurniawan tuh mungkin udah familiar dengan istilah yang namanya nilai intrinsik atau harga wajar lah, ya kan. Dimana kalau misalkan saham nih kita bisa lihat dari sisi earnings per share-nya, kemudian kita bandingkan dengan harga sahamnya, kemahalan atau kemurahan atau fair price. Nah, kalau kripto ada nggak sih cara-cara supaya kita bisa tahu nih, contoh misalkan kayak sekarang Bitcoin $60.000 ya, $55.000 sampai $60.000 itu udah mahal atau harga wajar atau masih murah, dan misalkan Ethereum 33-34 juta itu masih mahal atau masih murah? Nah, itu ada nggak sih cara-caranya, Mas? Ini agak sulit ya pertanyaan, karena pertama kalau kita ngomongin soal saham, itu kan nilai wajar kita bisa ngelihat dari sejauh mana sih performance bisnisnya dia dan segala macam. Kalau ini kita mungkin bisa analogikan, ini sebuah komoditas yang memang basisnya dia apa sih? Bukan sesuatu yang menjadi produktivitas tertentu, dia nggak ada cash flow-nya dan segala macam. Yang ada dari dia apa sih? Yang ada dari dia adalah tingkat demand-nya semakin banyak. Dan supply-nya semakin terbatas gitu. Jadi kalau ditanya nilai wajarnya di mana, pendekatannya kemungkinan hanya dari ekstrapolasi dari dua elemen ini, supply dan demand. Atau bisa saya bilang bahwa lebih sederhananya lagi, di masa depan berapa banyak orang yang punya demand yang tinggi terhadap Bitcoin, dan supply-nya yang kita tahu pastinya dia tidak bisa bertambah lagi, yang bisa hanya terus berkurang gitu, karena orang teledor nyimpen akhirnya hilang Bitcoin-nya dan segala macam. Jadi supply-nya tetap dan bisa berkurang terus. Sementara demand-nya, mass adoption-nya kemungkinan banyak orang yang memprediksikan akan semakin bertumbuh. Jadi kalau ditanya nilai wajarnya, kita nggak bisa ngelihat dari sudut pandang produktivitas saham yang kita bisa punya justifikasi terhadap bisnisnya, performance-nya dan segala macam. Kita bisa ngelihat dari sudut pandang situ. Tapi yang satunya lagi juga kita bisa lihat dari sudut pandang, ya lagi-lagi ya, kalau misalnya saya analogikan sama Amazon di tahun 2000 gitu, kalau ditanya nih Jeff Bezos waktu zaman itu berapa nilai wajar Amazon, jadi dia bilang mana gua tahu gitu. Gua nggak tahu, baru juga mulai gitu, profit juga belum gitu pada saat itu kan, dia belum profit gitu. Jadi dia bilang pasti ya nggak tahu, ya pokoknya saya membangun sebuah mekanisme sistem dengan harapan apa? Dengan harapan mass adoption-nya semakin besar, ya. Kemudian dia juga punya pemikiran bahwa orang yang bermain dalam industri ini nggak akan terlalu banyak di masa depan. Jadi kelangkaannya ada, tapi kebutuhannya banyak. Itu yang kita bisa lihat sebenarnya. Bicara mengenai kelangkaan, kan ya kalau kita tahu seperti Bitcoin, ya kalau dari literasi yang saya coba pelajari adalah Bitcoin ini sifatnya adalah scarcity. Jadi langka dan tidak bisa diperbanyak. Gitu ya. Nah, apakah hal ini berlaku sama juga dengan koin-koin lainnya? Enggak sih, banyak yang ya jadi tipe koin kan beda-beda ya. Ada beberapa koin yang memang dia supply-nya bisa nggak terbatas gitu. Ada beberapa yang ya kalau yang itu ya memang seharusnya nilai ekonominya ya gitu-gitu aja, nggak akan bahkan harusnya dia terus menurun terus inflasi terus gitu ya, sehingga makin turun nilainya. Tapi ada beberapa mekanisme token
yang walaupun mereka bertumbuh supply-nya, tapi dalam periode tertentu ada yang istilahnya burning gitu, istilahnya di burn atau dimusnahkan. Jadi token itu dimusnahkan dan tidak bisa lagi di retrieve lagi ke dunia digital gitu. Dan di situ kita bisa ngelihat ya, kalau misalnya kita ngelihat dari pendekatan matematisnya ya benar-benar supply-nya dijaga supaya nggak terlalu banyak, karena kalau supply terlalu banyak nilai ekonominya turun gitu. Jadi ada beberapa token yang memang punya mekanisme seperti itu. Oke. Menarik. Nah, kalau kita bicara mengenai aset kripto ini kan ada banyak ya. Dan mungkin banyak teman-teman yang di sini mungkin cuma taunya Bitcoin, padahal kan selain Bitcoin kan ada Ethereum, kemudian ada Ripple, ada Binance dan segala macamnya. Nah, boleh nggak diceritain secara singkat gitu ya? Sebenarnya apa sih yang membedakan antara Bitcoin dengan aset kripto lainnya seperti beberapa tadi deh sebutkan. Oke, mungkin saya jelasin dari yang paling basic dan yang paling terkenal dulu ya. Bitcoin, Ethereum. Nah, kalau Bitcoin mungkin udah banyak yang tahu. Saya mau coba jelasin sedikit tentang Ethereum. Ethereum itu adalah sebuah ekosistem blockchain di mana dia menawarkan satu hal yang tidak ada di dalam Bitcoin. Dia menawarkan bahwa setiap developer nih, pengembang, kamu bisa menciptakan aplikasi dalam ekosistem ini dalam sebuah jalur lintasan server yang independen, yang tidak bisa dimanipulasi, dan kalian bisa ciptakan ini, silakan kalian bisa bikin ini dan gak ada orang yang bisa ngutak-ngatik gitu. Sehingga dari situ para developer bikinlah mereka aplikasi-aplikasi keuangan ya. Jadi financial service yang selama ini kita pakai ya, misalnya pegadaian, kemudian mungkin jasa-jasa perdata gitu ya untuk warisan, asuransi, ya money changer dan segala macam, dibuatlah oleh para developer ini. Di mana? Di blockchain Ethereum gitu. Sehingga melahirkan sebuah aplikasi-aplikasi sebagaimana yang kita biasa pakai sehari-hari ya di aplikasi-aplikasi. Nah, cuma aplikasi-aplikasi ini bukan dibangun di sebuah server yang dikelola sebuah perusahaan gitu. Contoh misalnya kita punya aplikasi, ya saya nggak tahu ya misalnya aplikasi apa di e-commerce atau retailing, dia pakai server apa sih ya? Mungkin dia bisa jadi dia pakai Amazon Cloud, dia bisa pakai Alibaba atau segala macam. Nah, ini di Ethereum. Di Ethereum berarti apa? Dia tidak istilahnya dia tidak bergantung pada server yang dikuasai atau dikendalikan oleh sebuah perusahaan. Lalu siapa yang mengendalikan? Dikendalikannya oleh bareng-bareng oleh para miners gitu bisa dibilang. Ya kalau ditanya orang VGA kok jadi mahal, ya sebenarnya itu menjadi jalur lintasan dan verifikasi dari data transfer di blockchain seluruh dunia. Di situ yang membedakan ya. Jadi sekarang kayak misalnya satu aplikasi kayaknya kalau di Ethereum udah ada 2.200 aplikasi ya di situ, sekitar 2.200 aplikasi di situ. Contoh misalnya yang real use case yang nyata gitu ya. Ada satu aplikasi bisa buat money changer misalnya. Ya kalau misalnya kita pakai money changer di bank atau misalnya kita ke toko kelontong untuk money changer, kita dikasih spread harga yang besar gitu. Nah, kalau di situ ternyata spread harganya bisa lebih murah. Kita bisa punya data transfer yang lebih cepat gitu. Kemudian pilihannya juga lebih banyak, supply-nya lebih banyak gitu. Di situ kita bisa melihat kan, wah ternyata saya bisa nuker rupiah saya ke USD, bisa nuker ke GBP, atau kita bisa nuker ke euro dan instantly dengan harga yang lebih murah kayak gitu. Itu gagasan besarnya ya, tapi secara teknis banyak lagi pesaingnya yang lain gitu. Misalnya Binance sebagai exchange, dia membangun sebuah ekosistem yang bisa menjadi padanannya Ethereum gitu di Binance Smart Chain gitu. Dia bangun juga ekosistem yang bisa melahirkan sebuah aplikasi-aplikasi yang bisa dijalankan otomatis oleh algoritmanya. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi persaingannya di situ sih. Persaingannya di situ gitu. Jadi Binance punya melahirkan aplikasinya, Ethereum, komunitas Ethereum punya aplikasinya juga, dan mereka bersaing mana nih yang layanan lebih baik, yang bisa menawarkan harga atau istilahnya gas fee lebih murah, data transfer yang lebih cepat gitu. Dan segala macam gitu. Kira-kira seperti itu sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai keamanan. Nah, mungkin kan kalau teman-teman di channel Ridwan Kurniawan nih
ya mungkin udah familiar kalau misalkan kita mau investasi di saham kan dana kita itu ada di RDN. Betul. Ya RDN kan atas nama kita masing-masing nih, Ya, misalkan kustodian, atas nama Rifan, gitu. di bank kustodian atas nama Rifan, atas nama Glenn gitu ya. Nah, kalau di kripto itu sepengetahuan saya nih kan nggak seperti itu, dan Betul. pertanyaan saya adalah apakah itu aman dan gimana sih cara kita untuk meminimalisir risiko, ya mungkin worst case-nya adalah kayak yang di Turki kemarin. Tiba-tiba ya ada yang kabur lah segala macam. Betul, itu betul. Gimana? Jadi kita bisa ngelihat ya sebenarnya dalam dunia kripto ini kita menyimpan aset ini di mana? Pertama sebenarnya balik lagi ke apakah kita menyimpan aset kita ke sesuatu yang dikendalikan oleh orang lain atau kita menyimpan aset kita pada sesuatu yang truly independen dan kita kuasai secara penuh. Gitu. Dan dua hal itu menjadi sebuah landasan keamanan yang berbeda. Contoh misalnya kalau kita taruh di exchange, ya kita taruh di ya katakanlah mau di Binance, di Indodax, di mana-mana, itu berarti kita mempercayakan aset kita memang di perusahaan itu, gitu. Itu salah satu cara storage aset kriptonya ya di situ. Nah, adakah potensi resikonya? Ada tentunya ya. Ada tentunya ketika memang saya nggak bisa bilang Binance atau apapun berpotensi misalnya meraup uang dari ini, nggak bisa karena memang belum terbukti. Tapi ada potensi di mana ya exchange itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang nggak bertanggung jawab, atau ada hacker yang bisa masuk ke dalam sistemnya mereka sehingga bisa mengambil aset kripto di dalam exchange tersebut, gitu. Nah itu adalah level keamanan yang pertama ya, di mana kita menyimpan uangnya di exchange. Tapi kalau yang saya tahu pemain-pemain yang punya aset kripto yang luar biasa banyak, mereka nggak simpan di exchange, gitu. Mereka simpannya di walletnya juga wallet murni, di mana walletnya itu nggak bergantung atau dikuasai oleh perusahaan manapun. Gitu. Walletnya itu di mana atau seperti apa? Walletnya wallet digital, kita bisa pakai let's say blockchain info, atau kita pakai MetaMask, kita bisa pakai Trezor dan segala macam. Nah istilahnya itu adalah sebuah analoginya tuh kita menjadi bank bagi diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab terhadap aset yang kita miliki itu sendiri, gitu. Ketika kita taruh di wallet, dan di situ ada dua sistem keamanan. Yang pertama itu ya passwordnya ya. Kedua ya two-way authenticator, jadi harusnya hacker nggak akan bisa masuk kecuali dia menguasai handphone kita, ya. Kedua adalah 12 kata kunci atau yang biasa disebut backup seed atau private key, gitu, 12 kata kunci itu. Nah, kitalah yang sebenarnya punya pertanggungjawaban untuk menjaga itu, gitu. Jadi kalau misalnya itu kita benar-benar jaga, kita nggak sembarangan misalnya 12 private key itu kita taruh di digital, misalnya kita taruh di notepad kita taruh sembarangan di mana deh, kita sering ketik itu di mana-mana, kita bisa kena phishing, atau kita bisa salah download aplikasi yang palsu, ya bisa jadi hacker bisa jebol masuk, gitu. Tapi kalau kita pakai sebuah prinsip kehati-hatian dalam menjaga wallet digital kita, ya sebetulnya itu benar-benar aman, gitu. Benar-benar aman, gitu. Jadi ditanya aman atau enggak tergantung sih. Kalau misalnya kebanyakan akhirnya kripto itu kecuri karena apa sih? Karena keteledoran user itu sendiri. Gitu. I see. Ini menarik banget nih supaya teman-teman ya juga lebih aware lah ya, supaya ya risikonya lebih rendah, gitu. Betul. Ya. Masih berbicara mengenai keamanan nih. Nah, kalau ya kita tahu kan banyak negara yang sekarang ini masih dalam tanda kutip melarang peredaran dari kripto, ya. Indonesia kayaknya termasuk juga ya. Enggak sih, kalau Indonesia kita udah ada payung legalnya di bawah Bapepti. Jadi kripto dianggap sebagai bentuk komoditas yang diperdagangkan, diperjualbelikan secara legal di bawah legal standingnya itu adalah Bapepti, gitu. Tapi dia bukan aset keuangan yang boleh dipakai untuk bertransaksi. Itu gitu. Maksudnya. Ya. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Glenn sendiri, apakah kripto ini akan bisa diintervensi oleh pemerintah
ya, sampai sejauh mana intervensinya dan kalau iya apa dampaknya? Karena ada juga nih kalau saya coba dengar dari beberapa berita ada yang bilang misalkan kayak the Fed akan printing money sebanyak-banyaknya dan kemudian diserap Bitcoin-nya tadi ya. Nah, itu dampaknya seperti apa? Oke, ini menarik sih karena bisa jadi ceritanya kemana-mana ya. Cuma mungkin di sini kita bisa lihat kalau tadi ngomongin the Fed printing money terus diserap Bitcoin, mungkin bisa, tapi prosesnya akan sangat panjang karena koin baru tahun 2100-an baru akhirnya bisa ditambang semuanya. Tapi di sisi lainnya sebenarnya crypto is not all about Bitcoin juga, gitu. Di sisi lain kalau kita melihat sejauh mana sih intervensi pemerintah ini untuk kripto, kita bisa ngelihat dari beberapa sisi ya. Pertama, kripto ini bisa berjalan dengan atau tanpa pemerintah itu punya kewenangan, gitu. Bahkan istilahnya nih ya, kalau misalnya orang yang benar-benar deep banget soal Bitcoin ini udah ada storage-nya di satelit, gitu. Sehingga kalau misalnya istilahnya terjadi perang dunia kan, misalnya internet storage-nya di mana sih? Storage-nya bisa ada di Antartika, ada di mana segala macam untuk menghindari perang. Bitcoin juga storage-nya udah di level yang sangat aman. Kita bisa restore bahkan tanpa koneksi internet dengan protokol tertentu, gitu. Sampai sedeep itu. Jadi level privacy-nya kripto ini sudah sangat dalam, gitu. Katakanlah ada orang yang memang pengen tahu, oh kamu ini ya punya Bitcoin, saya pengen lihat berapa gitu. Kalau dia bisa menjaga private key walletnya dengan sangat baik ya, itu nggak akan bisa diambil. Kecuali kita bisa baca pikiran orang itu, brain scan orang itu passwordnya berapa gitu ya. Kecuali di level yang kayak gitu ya, di film-film fiksi gitu ya. Tapi di dunia nyata Bitcoin itu benar-benar bisa diaplikasikan karena bukan Bitcoin, kripto bisa diaplikasikan benar-benar truly independent dan merdeka secara finansial, gitu. Kapasitas untuk melarang kripto itu ya bisa dibilang sangat sulit sekali, kecuali benar-benar diktatorship yang menggerebek semua orang, mana nih ada yang nambang nggak, gitu. Sampai ke level itu sulit sekali lah, gitu, untuk nge-shutdown gitu ya. Tapi di sisi lain memang komunitas kripto sendiri berpikir bahwa ini adalah satu bentuk sesuatu yang ditawarkan oleh komunitas, gitu. Sesuatu yang ditawarkan bahwa kita bisa loh bikin sebuah aplikasi financial system yang cepat, murah, truly independent, private, transparan juga, dan kita bisa bangun sistem yang benar-benar lebih dalam tanda kutip lebih jujur gitu, lebih jujur, dan semua orang bisa ngelihat dan bisa verifikasi bareng-bareng. Di situ yang kita lihat bahwa sebenarnya there is no reason untuk terlalu kayak takut, wah ini Bitcoin akan mengancam atau seperti apa gitu. Ini sebenarnya menurut saya kita cuma ngelihat perspektifnya aja dari mana. Ini kayak adalah sebuah teknologi yang orang lain pasti akan selalu ada yang membutuhkan itu kita nggak bisa shutdown itu. I see. Nah, ini sedikit keluar dari pembahasan kripto tapi masih berhubungan. Kita tahu kan sekarang selain kripto juga lagi banyak diomongin tentang NFT. Nah, kalau Mas Glenn bisa nggak ceritain sedikit ya kenapa atau apa itu NFT ya, dan kenapa ya sebuah aset digital itu bisa terjual dengan harga yang bisa mencapai puluhan juta dolar ya, kayak misalkan kayak Beeple ya, kemudian the first 5,000 days itu kan mahal sekali gitu terjualnya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu gak apa itu NFT dan kenapa kok bisa segitunya? Iya. Jadi NFT itu adalah sebuah pengaplikasian teknologi blockchain yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya teknologi blockchain banyak berinovasi di dunia finansial, aplikasi-aplikasi finansial, makanya disebutnya DeFi, decentralized finance. Nah, NFT ini adalah satu bentuk gerakan di luar non financial tapi mungkin lebih mengarah pada crypto art ya, komunitas dan segala macam. Nah, ini sebenarnya agak teknis ya. Kalau saya mau ngomongin NFT itu seperti apa sih? NFT itu kan singkatan dari non-fungible token gitu. Nah, kenapa ada non-fungible? Karena ada fungible token gitu. Nah,
Wah, ini bakalan terlalu teknis ya. Kalau saya ngomongin Ethereum itu ada jalurnya ERC20. ERC20 itu fungible token, sementara ada yang lain. Misalnya ERC 155 itu non fungible token. Tapi pada intinya begini. Non fungible token adalah sebuah kita bisa mengidentifikasi nih sebuah kepemilikan digital yang unik, truly unik. Kita nggak bisa copy paste itu, kita nggak bisa. Kan kalau sesuatu yang digital itu bedanya sama sesuatu yang nyata. Kan kalau sesuatu yang nyata secara materialistik kan unik gitu dia. Gitu. Walaupun saya punya iPhone, ini Rifan punya iPhone, kan kita bisa lihat ya ini beda gitu. Nah, di dunia digital bisa nggak sih dibikin sesuatu yang unik seperti itu? Ternyata bisa dalam blockchain. Nah, pengaplikasiannya bisa kemana-mana dengan mengidentifikasikan sebuah sebuah yang sesuatu entitas digital yang unik ini gitu. Pertama ya di dunia seni itu bisa menjadi sebuah aplikasi tertentu. Kedua di industri game juga kan banyak industri game yang dia kepengen dong punya rare item gitu. Kemudian di beberapa bentuk mungkin bisa dibilang aset bersejarah, misalnya digital aset yang bersejarah. Misalnya kalau di NBA itu ada top shoot gitu, kayak misalnya cuplikan-cuplikan shoot yang bersejarah gitu ya. Kemudian ada juga macam-macam, misalnya komunitas token NFT ya yang benar-benar unik. Misalnya Barcelona dia nerbitin NFT-nya sendiri, kemudian para fansnya bisa memiliki unique identification di situ. Tapi bisa dibilang kalau ditanya, wah gimana kok bisa nilainya besar dan segala macam. Saya sih bisa bilang ini satu gerakan yang memang mereka pengen punya sebuah value yang bersejarah aja sih. Kalau boleh saya bilang ya kasarnya kenapa sih bisa ini, wah kita cari-cari justifikasinya. Enggak juga sih. Ini memang satu bentuk terobosan bersejarah, sehingga ya bagaimana sih kita menilai sebuah seni kan nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa, semua orang punya persepsinya masing-masing, dan akhirnya kalau ada orang yang menjual dengan harga segitu dan ada orang yang membeli, ya terciptalah sebuah harga gitu kan. Ini pun begitu. Elemen-elemen justifikasinya apa ya? Sebagaimana seni itu ada nilai sejarahnya, ada nilai-nilai tertentu yang mungkin nggak bisa kita lihat dari sesuatu yang konkret gitu. Kira-kira gitu sih. Ini menarik banget ya. Dan kalau kita bicara mengenai NFT sendiri kan ini di backup oleh Ethereum ya kalau nggak salah ya. Untuk pembayaran paymentnya gitu ya. Yang paling besar sih ekosistemnya di OpenSea pakai Ethereum ya. Tapi industri makin banyak ya, makin ini segala macam. Sekarang Binance Smart Chain dan alternatif chain yang lain juga mulai ini. Tapi umumnya yang sekarang lagi besar itu memang di Ethereum. Oke, nah ini udah panas banget nih otaknya. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi sesi yang bermanfaat buat teman-teman. Nah, terakhir nih Mas Glenn, ada nggak closing statement buat teman-teman ya yang lagi nonton di channel ini ya, kalau misalkan mereka mau menempatkan aset di kripto, do and don'ts-nya mungkin ya, atau tips-tipsnya apa mungkin dari Mas Glenn mungkin bisa sampaikan. Mungkin ini karena teman-teman kebanyakan mungkin value investor ya, dan fokus sama fundamental. Saya sebetulnya juga sangat mengusung sekali sebuah prinsip kehati-hatian, di mana kita ketika mau masuk ke dalam sebuah keputusan investasi, tentunya kita harus punya pertimbangan yang baik gitu. Begitu juga dengan kripto ya. Kita memang ngelihat orang kok anak kemarin sore punya aset kripto bisa langsung tembus sampai miliaran ya. Itu rezekinya dia gitu. Kan kalau orang fundamental pasti tahu ya itu rezekinya dia. Saya fokus sama apa yang saya miliki sekarang. Nah, pesan saya adalah kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk kripto, fokuslah membangun pengetahuannya, memupuk pengetahuannya. Sesuatu yang fundamental dimulai dari knowledge-nya dulu. Gitu. Kalau saya dan mungkin teman-teman yang lebih dulu lagi, kita udah punya aset kripto seberapa besar dari total aset, ya itu adalah sebuah tabungan yang bertahun-tahun dulu kita mulai dari pengetahuannya gitu. Dan kita bisa bilang udah terlambat atau saya pikir belum, masih sangat panjang perjalanannya. Jadi kalau teman-teman mau mulai, fokuslah bangun pada pengetahuannya dulu, baru beriringan dengan uangnya gitu. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Jangan gitu. kebalik, uangnya nggak ada, pinjol. Udah kacau deh. Misalkan ada koreksi, nggak kuat mental, ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan takutnya ya. Betul.
Oke, itu tadi obrolan kita teman-teman dengan Mas Glenn, founder dari Ngomongin Uang. Semoga kasih insight ya buat teman-teman semua. Mungkin kita rekap sedikit kali ya supaya ini dari obrolan yang satu jam ini. Oh, udah 1 jam ya? Jam. Aduh, kasihan editornya ini. Nah, kalau saya coba tangkap tadi beberapa poin yang menarik dari diskusi kita adalah pertama, kalau kita bicara mengenai kripto gitu ya, kripto ini dibangun atau diciptakan berdasarkan dari keinginan komunitas-komunitas atau tadi bahasanya adalah nerd-nerd yang memiliki kegelisahan ya, Iya, betul. atas regulasi financial system yang terlalu financial system. tersentralisasi gitu. Oke, ya jadi awalnya dari situ tuh ya. Jadi teman-teman udah dapat gambaran ya. Kemudian tadi kita juga bicara bahwa yang namanya kripto itu juga nggak melulu hanya Bitcoin ya. Betul. Ada beberapa koin lainnya. Nah, tadi pesan dari Mas Glenn yang saya coba tangkap adalah kita perlu kawal. Ya, kita perlu kawal si pengembangan kripto ini karena tadi ya bisa jadi ini seperti .com bubble, di mana .com bubble itu ada yang sampai dengan saat ini juga akan terus sustain dan survive dan bahkan terus meningkat gitu. Betul. Ya. Tapi nggak sedikit juga yang akhirnya turun dan kemudian nggak bisa bangkit lagi. Betul. Demikian pula dengan aset kripto. Ya kita nggak tahu nih misalkan 10 tahun atau 20 tahun lagi siapa nih yang bakal bertahan dan siapa yang bakal jatuh. Nah itu yang makanya tadi Mas Glenn coba sampaikan adalah fokus ke pengetahuannya. Betul. Seperti itu ya. Dan kemudian tadi berbicara mengenai keamanan. Ya tadi Mas Glenn juga udah sampaikan tips-tipsnya, ya, coba di wallet murni seperti itu ya. Kemudian tadi ya kalau misalkan pemerintah intervensi ya mungkin nggak terlalu ya tadi ya. Ya agak sulit karena memang ini sebuah pengembangan yang truly independen ya. Saya juga bingung kalau misalnya saya pemerintah gimana nih cara saya nge-shutdown udah. Oke. Udah nggak, secara teknis udah hampir mustahil. Oke. Itu tadi obrolan kita ya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan mau kontak ke Mas Glenn nanti mau ke mana? Channelnya Di channel Ngomongin Uang aja, lihat-lihat di situ, moga-moga video-videonya bermanfaat ya. Page Instagramnya juga cukup aktif, setiap hari kita posting. Oke, thank you Mas Glenn, thank you Ya, buat oke. ini ya, buat sharingnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya, bye bye.